Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali di pembelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anakku? Semuanya baik-baik saja ya. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Di dalam masa pandemi ini, semoga kalian selalu menjaga jarak, cuci tangan yang sering, dan keluar harus menggunakan masker. Mari anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, selanjutnya silakan kalian menyimak pembelajaran ini. Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 6, bab 2, pertemuan keempat, temanya masih persatuan dalam perbedaan. Anak-anak sekalian, masih ingat ya minggu lalu kita membahas apa? Betul, minggu lalu kita membahas tentang teks eksplanasi, definisinya, dan bagaimana cara membuat teks eksplanasinya serta beberapa penjelasan tentang teks eksplanasi. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak dapat menyajikan secara lisan, tulis, dan virtual hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, minggu lalu kalian juga sudah diberikan sempilan sedikit ya bagaimana cara menulis teks eksplanasi. Apa yang harus diperhatikan? Ya, langkah-langkah menulis teks eksplanasi yang pertama adalah menentukan kejadian yang hendak dijelaskan. Ya, sebagai contoh, kejadian pandemi COVID-19 ini ya, itu merupakan satu buah gejala atau fenomena sosial ya. Yang kedua, carilah referensi atau informasi tentang proses kejadian tersebut, asal mula, pengertian, dan seterusnya ya. Yang ketiga, mulailah menulis. Paragraf pertama berisi pengertian. Kalau kalian mau ambil COVID misalkan ya, kalian cari pengertiannya. Kemudian di paragraf kedua berisi proses terjadinya fenomena, dan di paragraf ketiga atau yang terakhir berisi kesimpulan. Yang keempat, gunakan tata bahasa yang baik dan benar. Jangan lupa perhatikan, kalau menulis paragraf sebaiknya kalimat pertama agak menjorok sedikit ke dalam. Perhatikan penggunaan tanda baca, huruf kapital, dan pilihan kata. Apa pilihan kata? Iya, betul, diksi ya. Gunakan kata baku, kata yang ada dalam Kamus Bahasa Indonesia. Yang kelima, lakukan revisi jika diperlukan. Jadi kalian bisa baca lagi paragraf yang kalian tulis, sehingga kalian bisa kembali mencari mana yang keliru, kemudian diperbaiki. Nah, dalam membuat kalimat atau dalam membuat paragraf eksplanasi ini, kalian harus menulis berdasarkan kenyataan atau kejadian atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdiri dari kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Yuk kita lihat ya apa fungsi-fungsi dari kata tanya ini. Minggu lalu sudah Miss Yuni sampaikan, tapi untuk mengingat kembali bahwa di dalam membuat kalimat atau paragraf eksplanasi, kalian harus tahu dulu apa yang kalian bahas ya. Nah, kata tanya apa ini digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Apa yang ingin kalian bahas? Seperti tadi yang bisa disampaikan, pandemi COVID misalkan ya. Kemudian siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Contohnya, siapa saja yang kena atau berimbas dari adanya pandemi COVID ini, ya. Kemudian yang ketiga, kata tanya mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Nah, kenapa pandemi ini bisa terjadi? Kalian dapat menjabarkannya di paragraf kedua. Yang keempat adalah bagaimana. Untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu ya. Kemudian yang kelima, kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya
sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Ya, kita sudah hampir dari bulan Maret ya, pandemi ini ya, kita belajar di rumah. Jadi itu merupakan jawaban dari kata tanya kapan. Kemudian yang terakhir adalah jawaban dari kata di mana. Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, dalam membuat kalimat atau teks eksplanasi, kalian harus juga memperhatikan penggunaan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. SPOK adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Unsur ini harus memiliki subjek. Subjek artinya adalah seseorang yang mengenai atau melakukan pekerjaan. Predikat adalah kata bantu dari subjek, biasanya berisi kata kerja ya, seperti mempunyai, membaca, apalagi menulis ya, itu merupakan kata kerja. Yang kedua, dalam kalimat efektif kita menggunakan struktur bahasa yang tepat. Tadi ya, berpola SPOK. Struktur bahasa juga bisa terkait dengan pilihan atau penggunaan tanda baca, kemudian huruf kapital. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Ya, kaidah ejaan yang berlaku itu artinya sudah biasa dibicarakan di dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan kalimat atau menggunakan kata baku yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang keempat, kalian di ciri-ciri dari kalimat efektif adalah menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Jadi tidak boros sifatnya ya kata itu ya, jadi efektif. Tidak, contoh, sudah menggunakan kata contoh, kalian juga menggunakan kata misalkan ya. Contoh dan misalkan itu merupakan dua kata yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Ya, jadi jangan menggunakan kata-kata yang berlebihan ya, itu ciri-ciri kalimat efektif. Nah, baik anak-anak, semoga kalian memahami ya. Sedikit saja ilmu yang bisa kalian ambil hari ini adalah bagaimana cara menulis teks eksplanasi dan ciri-ciri kalimat efektif yang akan kalian buat nanti di teks eksplanasi. Oke, tugasnya mudah saja. Miss Yuni meminta kalian untuk menulis teks eksplanasi dengan tema persatuan ya. Kan mau Agustusan ya. Tema persatuan paling sedikit 3 paragraf. Silakan kalian ambil salah satu tema yang menarik terkait dengan Agustusan barangkali ya, perayaan Hari Kemerdekaan. Silakan, boleh. Dikerjakan di buku tulis, diberi nama dan kelas, boleh dikirimkan by WA atau GCS. Oke, terima kasih. Bila selesai sudah pembelajaran kita hari ini, semoga anak-anak sekalian dapat menyimak dan memahami sehingga nanti dapat mengerjakan tugasnya dengan baik, bertanggung jawab dan mandiri. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Selesai dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.